Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mizani. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu manajemen sumber daya insani dengan dosen Profesor Dr. Haja Sri Indrastuti SMM dengan NPM saya yaitu 235221018. Oke, baiklah, di sini ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa sub pertanyaan. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu soal pertama, poin A. Jelaskan peran pentingnya manajemen sumber daya insani dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini. Kenapa demikian? Kemukakan dengan contoh. Jawab. Peran penting MSDM dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini yaitu: yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan; yang kedua, membangun budaya organisasi yang positif; yang ketiga, menciptakan keunggulan bersaing; yang keempat, meningkatkan retensi karyawan; yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan; yang keenam, mengurangi turnover karyawan; yang ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas; yang kedelapan, menyehatkan lingkungan kerja. Jadi, MSDM memiliki peran dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini, karena MSDM bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi bisnis yang berhubungan dengan staf yang beragam melalui pelaksanaan fungsinya. MSDM melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja produktif dan berkembang. Itu merupakan salah satu tugas dari MSDM. Oke, saya akan membahas contoh kasusnya, yaitu analisis implementasi strategi sumber daya manusia pada perusahaan percetakan, studi kasus CV Jade Indo Pratama. Dalam melaksanakan pemberdayaan karyawan, CV Jade Indo Pratama melaksanakan perekrutan dan mempekerjakan karyawan dalam perusahaan, namun tidak semua karyawan yang dipekerjakan memiliki latar belakang yang sama dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki perbedaan terhadap background masing-masing karyawan. Hal itu merupakan tantangan bagi MSDM untuk menjadikan karyawan bisa menyeratakan pekerjaan dan sesuai fungsinya masing-masing. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa CV Jade Indo Pratama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya menciptakan strategi. Strategi dibentuk untuk melalui pelatihan dan pengembangan. Tujuan penciptaan strategi bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan itu bisa selaras dan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Oke, saya lanjut ke poin B, soal selanjutnya. Ada beberapa teori motivasi yang berperan dominan dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan aktivitas organisasi yang menerapkan manajemen sumber daya insani. Teori motivasi mana menurut saudara yang terbaik dalam mendukung kesuksesan berperannya manajemen sumber daya manusia insani dalam organisasi yang saat berada persaingan global, dan kemukakan dengan contoh kasus. Jadi, menurut saya, teori motivasi yang berperan dalam dominan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan aktivitas organisasi adalah teori motivasi dari Huygens atau teori Two Factor Herzberg, di mana konsep dari teori Herzberg ini membagi faktor-faktor motivasi menjadi faktor motivator, sehingga pencapaian dan pengakuan atas prestasi untuk faktor Huygens seperti gaji dan kondisi kerja yang mendukung keamanan dalam bekerja. Contoh kasus pada Motivas UD Pisang Salai itu memiliki cara dalam memotivasi para pegawainya, seperti mengadakan liburan bersama, menaikkan gaji, memberikan insentif, dan memberikan cuti kepada karyawan tersebut, sehingga perusahaan akan mendapatkan karyawan yang berkualitas yang tidak terbebani oleh keraguan secara finansial ataupun mental dari karyawan tersebut. Oke, selanjutnya soal nomor 2, poin A, yaitu kepemimpinan transformasional merupakan ciri pemimpin yang menginspirasi para timnya dalam mencapai kesuksesan organisasi. Apakah peran kepemimpinan transformasional dalam mencapai kesuksesan MSDM akan sama dengan peran kepemimpinan dalam mencapai kesuksesan pada MSDM Insani? Jelaskan dan kemukakan dengan memberikan contoh kasus. Oke. Peran kepemimpinan transformasional dalam mencapai kesuksesan manajemen sumber daya manusia akan sama dengan peran kepemimpinan dalam kesuksesan pada MSDM Insani. Kenapa? Karena kepemimpinan transformasional memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, menciptakan visi yang menginspirasi; yang kedua, pemimpin sebagai teladan; yang ketiga, stimulasi kreativitas dan inovasi; yang keempat, peningkatan kinerja organisasi; yang kelima, peningkatan kinerja karyawan. Oke. Kepemimpinan transformasional memainkan peran kunci dalam membentuk budaya organisasi inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan memahami keunggulan-keunggulan ini, organisasi dapat memilih dan mengembangkan pemimpin transformasional mencapai kesuksesan jangka panjang. Oke, kita lanjut kepada contoh kasus, yaitu pada Richard Branson atau Virgin Group.
Richard Branson adalah founder dari Virgin Group. Ia merubah cara orang melakukan perjalanan dengan memperkenalkan maskapai penerbangan yang inovatif dan terjangkau. Selain itu, Branson juga merubah cara Virgin Group menjalankan bisnisnya dengan memperkenalkan inovasi yaitu Virgin Galactic dan Virgin Active, serta mengembangkan program-program pengembangan bisnis yang lain. Dan Branson juga terkenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan pelatihan yang baik, menciptakan suasana kerja sehat dan nyaman, memberikan bonus atau gaji yang sepadan, dan lain-lain. Oke, poin B. Peran pengembangan kepemimpinan yang berbasis manajemen sumber daya insani sangat dibutuhkan saat ini. Kenapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh kasus. Peran pengembangan kepemimpinan dibutuhkan saat ini karena melalui pengembangan kepemimpinan, karyawan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif dan sukses. Contoh kasus yaitu pada Satya Nadella, yaitu CEO Microsoft, berhasil mengubah Microsoft dari perusahaan perangkat lunak tradisional menjadi pemimpin dalam cloud company dan AI teknologi. Pendekatannya merupakan dari visi transformasional memimpin Microsoft ke era baru menuju era keberhasilan. C. Kepemimpinan pelayan atau servant leadership berkembang di beberapa usaha dan sukses. Kenapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh. Oke. Servant leadership merupakan seseorang yang mengutamakan kebutuhan orang lain dan berusaha mengangkat serta mendukung orang yang dipimpinnya. Pemimpin seperti ini secara aktif mendengarkan, berempati, dan memahami harapan dan impian anggota timnya. Bekerja tanpa kenal lelah untuk membantu mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional. Contoh kasus yaitu pada Hemhile dan Coons. Hemhile dan Coons memimpin dengan cara memberikan sebuah arahan atau perintah. Dia seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Nomor 3, poin A. Apa yang menjadi kelemahan kepemimpinan manajemen sumber daya insani ini dan jelaskan dengan contoh. Oke. Kelemahan dari kepemimpinan manajemen sumber daya insani itu adalah: yang pertama, ketergantungan pada pemimpin yang berkarismatik. Yang kedua, keterbatasan dalam keterlibatan karyawan. Yang ketiga, tidak sesuai untuk semua konteks. Yang keempat, berfokus pada harapan yang tinggi. Yang kelima, potensial untuk kesenjangan kekuasaan. Dan yang terakhir, kesulitan mengukur keberhasilan kinerja. Contoh kasus yaitu pada organisasi nirlaba dan proyek-proyek sosial yang dipimpin oleh tokoh karismatik seringkali mengalami kesulitan dalam dampak real dari program-program mereka terhadap masyarakat. Poin B. Perusahaan seperti Grab dapat berkembang dengan pesat dalam persaingan yang semakin sulit. Kepemimpinan seperti apa yang diterapkan oleh pengusaha tersebut? Jelaskan keunggulan dan berikan contoh. Menurut saya, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Neneng Gunadi selaku Country Managing Director Grab Indonesia adalah gaya kepemimpinan pelayan atau servant leadership seperti yang saya jelaskan tadi, di mana servant leadership seseorang pemimpin yang mengutamakan pelayanan, dimulai dengan perasaan alami seseorang yang ingin untuk melayani dan mendahulukan pelayanan. Pilihan ini membawa aspirasi dan dorongan dalam memimpin orang lain. Dapat dilihat dari bawah kepemimpinannya, Neneng membawa Grab dari menjadi perusahaan yang lebih humanis, membuat konsep yang lebih kreatif dalam satu payung, yaitu We Are Come Big Happy Family. Dengan bekerja menggunakan hati, tidak hanya bagi internal tapi bagi para mitra Grab, Neneng yakin bekerja secara humanis dan berhati nurani dapat mempertajam kepercayaan diri, empati, dan kemampuan untuk berkolaborasi sehingga mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Saran untuk kemajuan masa depan sehingga masih tetap eksis dalam persaingan dengan melakukan digitalisasi di kota-kota kecil seperti pada kota yang tidak mempunyai Grab dan lain-lain. Dengan begitu ekonomi akan berputar sehingga masyarakat di sana juga mendapatkan ekonomi digital. Selanjutnya, poin C. Bagaimana pengelolaan konflik yang terjadi jika dilakukan dengan pendekatan kepemimpinan berbasis kepemimpinan insani? Kenapa demikian? Jelaskan dengan contoh kasus tersebut. Konflik adalah perilaku anggota organisasi yang dicurahkan untuk beroposisi terhadap anggota lainnya. Selain itu, ada juga yang mengatakan konflik adalah pertentangan yang terjadi ketika kepentingan salah satu kelompok dihalang-halangi. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa konflik adalah dua kelompok yang saling bertentangan baik secara terbuka maupun tertutup. Di sini seorang leader atau manajer dituntut agar berperan besar untuk membuat dan membawa ke arah konflik yang fungsional, bukan membawa ke arah konflik yang destruktif atau merusak. Jika dalam suatu organisasi timbul suatu konflik, maka manajemennya dapat memadamkan konflik. Seorang leader yang bertindak baik akan menentukan konflik ini untuk
meredam dan tidak membawa ini menjadi masalah yang begitu besar sehingga terdengar kepada eksternal atau di luar perusahaan. Sedangkan tindakan manajemen dapat dilihat dari bagaimana cara seorang pemimpin dapat mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor dan sumber daya. Pada contoh kasus yaitu pada PT Cipta Intrindo, konflik yang terjadi pada PT Cipta Intrindo ditandai dengan adanya individu yang tidak puas dan merasa jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang berlalu begitu saja, namun bisa muncul ketika individu merasa ada gangguan. Untuk menghadapi konflik, pimpinan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengungkapkan pendapatnya tentang kondisi-kondisi yang penting agar tidak menjadi sebuah masalah yang akan besar. Oke, poin D. Resiko apa yang terjadi dalam mengelola manajemen konflik pada kepemimpinan manajemen sumber daya insani, kemungkinan kasusnya dalam dunia bisnis. Contoh kasus, di Departemen Purchasing PT Samira Indonesia terdapat beragam perilaku buruk yang ditemukan. Di antaranya adalah agresi kejahatan, penipuan, ketidaksopanan, sabotase, dan pencurian. Komunikasi berarti memberikan informasi dan mendistribusikannya kepada para anggota organisasi. Jika distribusi terhambat, maka perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau salah satu karyawan, maka komunikasi yang terjalin tidak menjadi efektif. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Pengelolaan kinerja akan sukses dengan pendekatan manajemen sumber daya insani. Jelaskan pernyataan ini dan bagaimana aplikasinya di instansi saudara. Kemukakan dengan contoh pada instansi saudara. Dalam bisnis yang sukses, pengelolaan sumber daya manusia melibatkan pencairan individu berbakat, menjaga keterlibatan karyawan, dan membantu mereka berkembang. Profesional HR berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, menerapkan kebijakan yang efektif, dan memastikan bahwa tenaga kerja dilengkapi untuk menghadapi tantangan bisnis yang dinamis. Contoh pada usaha saya yaitu Kedai Kopi Bengkalis. Tujuan dilakukannya MSDM pada Kedai Kopi Bengkalis agar bisa mengetahui dan meningkatkan kinerja karyawan. Prosesnya itu ada pertama perencanaan sumber daya manusia, perekrutan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan tenaga kerja, kompensasi yang memadai, dan jaminan pekerjaan. Oke, soal nomor 5, manajemen keseimbangan kehidupan dan kerja sangat perlu menjadi perhatian organisasi. Kenapa? Dan berikan contoh. Mencapai keseimbangan antara pekerjaan kehidupan pribadi terbukti penting bagi kesehatan mental dan bahkan kesehatan fisik, baik untuk pekerja kantoran ataupun pekerja di lapangan. Kurangnya keseimbangan dapat mengakibatkan burnout atau kepanasan secara mental, otak, dan lain-lain. Burnout ini menyebabkan tenaga kerja kehilangan motivasi, kehilangan arah, dan tidak tahu harus mau ngapain selama bekerja. Serta produktivitas akan menurun dan akan menghambat kinerja untuk perusahaan. Pada contoh, keseimbangan kerja dan kehidupan menjadi penentu apakah seseorang dapat melakukan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Kedai Kopi Bengkalis saya, ada beberapa dimensi untuk hal yang berpengaruh dalam keseimbangan bekerja dan kehidupan. Yang pertama, dimensi kehidupan pekerjaan mengganggu pekerjaan. Yang kedua, dimensi pekerjaan mengganggu kehidupan pribadi. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata atau penyebutan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.